Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifuna rahimahumullah wa 'ala man nafa'a bihim wa bi 'ulumihim fid dharain amin ya rabbal 'alamin. Para alim ulama, masyayikh, asatidz, muallim, muallimah, orang-orang tua kami, bapak ibu, seluruh jemaah yang kami hormati, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah pertemukan kita kembali dalam majelis ta'lim ini yang insyaallah meskipun yang kita bahas tidak terlalu banyak, tapi kita berharap Allah berikan keberkahan yang mencukupi. Kemudian salawat dan salam sama kita haturkan ke Rahman Juman alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah salawat dan salam ini bisa menjadi penyebab nanti kita mendapatkan syafaatul Rahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wa hadirat Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Di antara keuntungan kita yang menjadi orang beriman ini adalah tempat sandaran dari semua aktivitas kita itu kepada Sang Khalik langsung. Kita bekerja, kita berusaha, kita berjuang, tempat sandarannya bukan ke siapa-siapa, melainkan kepada Allah langsung. Di mana Allah itu yang Maha Kuasa, Allah yang Maha mempermudah segala urusan kita tadi. Jadi keuntungan kita itu adalah kita menyandarkan semua yang kita usahakan, yang kita perbuat, yang kita cari, semua kepada Allah. Sehingga meskipun kita gagal dalam berusaha, kita gagal dalam bekerja, atau bahkan sekarang ini sulit cari kerja, tidak menyebabkan kita putus asa. Coba. Tidak menyebabkan kita lemah hati. Tidak menyebabkan kita itu stres, mengalah. Kenapa? Karena tempat sandaran kita adalah Allah. Itu keuntungannya. Sebaliknya, kalau ternyata kita tidak jadikan Sang Khalik sebagai tempat sandaran, berhasil ataupun tidak usaha kita, ada potensi menyebabkan kita stres. Kenapa? Karena mengandalkan kemampuan, mengandalkan kompetensi sendiri. Aku bisa melakukan pekerjaan ini kan karena kemampuanku. Aku bisa mencari rezeki kan karena kemampuanku. Pekerjaan yang aku dapat saat ini kan ya karena kemampuanku. Lupa dia menyandarkan dirinya kepada Allah. Lupa dia menyandarkan kepada Allah. Maka kalau gagal yang dia cari, gagal yang dia usahakan, kalah dia dalam berjuang, disitulah dia menyadari, dia merasa bahwa dirinya tak berguna. Dia putus asa. Dan saat putus asa, paling rendah derajat yang dibandingkan makhluk yang lain. Nah, motivasi inilah kemudian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dari dulu. Dari dulu Pak begitu. Ayat ini yang kita baca ini surah Al-Imran 139 sebenarnya menceritakan tentang perjuangan umat Islam di perang Uhud. Karena di perang Uhud umat Islam mengalami kekalahan, jadi banyak dari kalangan sahabat yang kemudian bersedih hati.
Banyak di kalangan sahabat yang menganggap ini awal kekalahan kita di masa-masa yang akan datang. Maka kemudian Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa lemah, jangan bersedih, karena begitu pun kalian kalah dalam peperangan Uhud, tetap derajat kalian paling tinggi sebab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalah dalam peperangan, tak boleh bersedih hati, tak boleh merasa lemah, tak boleh menganggap diri tidak berguna, karena meskipun kalah tetap derajat yang paling tinggi sebab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana logikanya? Kalah tapi dianggap masih tinggi. Nah ini ya. Perjuangan lawan Muslim atau musuh-musuh Islam itu, perjuangan mereka bukan untuk tujuan agama yang baik, bukan untuk tujuan agama yang benar, bukan untuk tujuan pengabdian kepada Allah. Maka meskipun mereka menang dalam peperangan, tidak ada nilai kebaikan di sana. Sedangkan umat Islam, perjuangan mereka itu tujuannya untuk agama yang murni, agama yang bagus, kemudian pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun umat Islam mengalami kekalahan, tetap dinilai baik, dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu perang Uhud. Bisa kita analogikan kepada hal-hal yang lain. Makanya dalam hidup ini Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selaku orang yang beriman, sudah cukup bagi kita sebagai alasan untuk tidak pernah merasa kalah dalam hidup. Untuk jangan pernah merasa putus asa dalam hidup. Alasannya satu saja, saya orang yang beriman. Saya orang yang beriman. Jangan hanya karena gagal dalam usaha, lalu kemudian putus asa, sampai-sampai ada yang berharap langsung saja dihilangkan nyawanya karena merasa hidup ini tak berguna untuk dia. Karena ada orang yang seperti itu kan, merasa hidup ini tidak lagi berpihak kepadanya, tidak adil bagi dia. Buat apa lagi menjalani hidup yang kemudian tidak ada gunanya? Buat apa lagi menjalani hidup yang keberhasilannya tidak ada? Putus asa. Padahal kita sudah punya rahasianya. Cukup dengan mengerti dan mengetahui bahwa kita merupakan orang yang beriman, menjadi motivasi utama agar kita tidak pernah merasa putus asa dalam hidup. Apalagi Allah sampaikan tadi jelas dalam ayat, "In kuntum mu'minin antumul a'launa." Kalau sudah beriman, kita derajat paling tertinggi dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Makanya orientasi kita selaku orang yang beriman ini, Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak memprioritaskan dunia, tidak memprioritaskan dunia. Meskipun ekonomi kita masih selalu di bawah jika dibandingkan dengan bangsa lain misalnya, kehidupan kita yang miskin lebih banyak dibandingkan yang kaya. Contohnya, pendidikan di Indonesia masih kalah dengan luar sana. Itu semua memang menjadikan kita termotivasi untuk membangkitkan itu, tetapi bukan berdasar dari hati yang lemah, bukan berdasar dari hati yang putus asa. Kita ulang kembali. Keuntungan kita selaku orang yang beriman menyandarkan segala aktivitas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita bahas khusus untuk kita yang sudah beriman ini atau yang sudah beragama Islam ini. Karena meskipun mengaku beriman, meskipun mengaku muslim, ada kalanya ternyata kita lupa untuk menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja, dia berjuang, dia berusaha, masih mengandalkan kemampuan dia tadi, lupa dia untuk menyandarkan dirinya kepada Allah. Padahal dia muslim, padahal dia mengaku beriman. Oleh sebab itu, perlu introspeksi kembali.
kekuatan iman kita itu tadi. Ada banyak dalam Al-Quran ini memang peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan pikiran kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengembalikan hati kita fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dunia ini mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Jangan sampai target-target di dunia mengalahkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering sekali Al-Quran menyebarkan itu. Oleh karenanya dari kalangan sufi, para ulama menyampaikan peringatan juga kepada kita bahwa karunia yang besar itu, kenikmatan yang besar itu tidak dinilai dari kuantitas dunia. Tidak ada istilah bahwa orang yang berhasil itu karena dia pekerjaannya bagus, pendapatannya banyak, status sosialnya tinggi. Tidak. Justru para ulama menyampaikan keberhasilan itu, karunia yang besar itu dinilai dari seberapa taatnya orang kepada Allah dan seberapa ridhonya dia menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena dia orang beriman. Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, "A'dhamul minnah